surau Al-A'la yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan saya berterima kasih kepada pengurus surau Al-A'la ini yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbicara, menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihat dan pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita di malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tercurah selalu kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini kita tengah berada di bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan Muharram. Dan bulan ini adalah bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai salah satu dari bulan yang terhormat dari 4 bulan yang memiliki kehormatan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna iddata syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, dalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitabullah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan darinya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Apa 4 bulan yang dimaksud? Ini dijelaskan di dalam hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran." Kata Nabi, sesungguhnya zaman telah berputar seperti bentuknya sedia kala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, darinya ada 4 bulan haram. Nabi sebutkan salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa syahru Rajabun Mudhar, dan yang keempat adalah bulan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadits ini, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang terhormat. Makanya disebut Muharram, Pak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari, bulan dan tahun. Tentunya di sana terdapat hikmah dan pelajaran.
yang tentu saja hendaknya kita ambil ibrah. Yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika laayatin liulil albab. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang agung ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan. Oleh karenanya orang-orang yang beriman, yang mereka haus dengan pahala Allah Subhanahu wa taala dan merindukan surganya, tentunya tidak akan menyia-nyiakan musim-musim kebaikan seperti itu. Dia bulan haram, bulan yang terhormat. Amal kebaikan yang dilakukan pada bulan ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Itu amal kebaikan secara umum. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan ada amalan khusus yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini, yang tentunya keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengetahui hal tersebut, maka kita mencoba untuk menggali keutamaan amalan yang terdapat di bulan Muharram ini. Karena tentu saja yang namanya amalan itu nanti bernilai pahala di sisi Allah kalau kita melakukannya ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah, manusia ini Allah tidak perintah illa kecuali liya'budullaha, untuk mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan harusnya ada keikhlasan. Tanpa ikhlas maka tidak bernilai itu amalan. Makanya syarat diterimanya amalan harus ikhlas. Kemudian yang kedua, tidak cukup ikhlas, harus ada yang kedua, yakni amalan yang dia lakukan hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya ibadah itu adalah syariat. Nanti dikatakan ibadah kalau disyariatkan oleh Allah, dan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak datang kecuali dengan jalur Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, berikan batasan-batasan terhadapnya. Kenapa? Karena memang Allah yang mensyariatkannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkannya. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan tidak sesuai dengan petunjuk kami, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, maka amalannya sia-sia, amalannya tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maka atas dasar inilah penting kiranya kita mengetahui apa amalan dan hukum-hukum amalan yang terdapat di bulan yang agung ini, yaitu bulan Muharram. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail." Kata Nabi, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah
bulan Muharram, bulan yang kita sekarang berada padanya sekarang ini. Seutama-utama puasa, kata Nabi, setelah puasa Ramadan, tentunya puasa Ramadan, puasa yang paling utama. Dan telah kita tahu bagaimana ganjaran dan pahala puasa di bulan Ramadan. Dan setelahnya, kata Nabi, yang paling utama setelah itu adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan seutama-utama solat setelah solat 5 waktu adalah solat Qiyamul Lail, solat yang ditegakkan di malam hari. Ini nas dari Nabi SAW yang menyebutkan salah satu amalan yang disunnahkan dilakukan di bulan Muharram ini, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Iya. Dan Nabi menyebutkan ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Dan hadits ini Nabi SAW sebutkan dalam konteks umum. Dalam konteks umum. Artinya selama kita di bulan Muharram disunnahkan kita berpuasa. Berdasarkan hadits ini, iya kan? Nabi tidak menyebutkan harinya, Nabi tidak menyebutkan tanggalnya. Umum Rasul sebutkan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Namun ternyata di sana ada hadis yang menyebutkan puasa khusus yang dikhususkan oleh Nabi di bulan Muharram, dan ini sebagai puasa yang paling utama di bulan Muharram. Itulah puasa yang dikenal dengan puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Insyaallah ta'ala mungkin jatuh pada hari Senin, Pak, ya. Ini tanggal 8 ya, ini 8 Muharram, 7 tadi kan. Ini sudah malam 8. Karena bulan Islam itu harinya berubah, harinya dimulai pada malam hari. Karena sesuai dengan perhitungan bulan, Pak. Nah, tanggal 8. Memiliki keutamaan khusus disebut oleh Nabi adalah puasa pada hari Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Kenapa Nabi SAW mensyariatkan puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram? Ini ada sebabnya, Pak. Ada sebab urutnya. Diceritakan ketika Nabi SAW beliau hijrah ke Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari tanggal 10 Muharram. Maka Nabi tanya, "Ma hadza?" Puasa apa ini yang kalian lakukan ini? Kata orang-orang Yahudi, "Hadza yaumun salih, hadza yaumun najjallahu Musa alaihi salam, najjallahu Bani Israel min aduwwihim." Ini adalah hari yang baik. Ini hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka kami puasa pada hari ini. Waqad shamahu Musa, dan Nabi Musa alaihi salam sebagai wujud kesyukuran beliau kepada Allah diselamatkan dari Fir'aun, Nabi Musa melakukan ibadah puasa. Maka kami melaksanakannya, kata orang-orang Yahudi tadi. Maka apa jawab Nabi SAW? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang kalian orang Yahudi. Maka ketika itu kata sahabat, fasomahu wa amaran nasa bisiyamih. Maka Nabi berpuasa semenjak itu dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Awal kali disyariatkannya puasa Asyura itu, puasa pada tanggal 10 Muharram, adalah pada saat Nabi hijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat itulah disyariatkannya puasa tanggal 10 Muharram.
Dan berdasarkan hadits ini, para ulama menyatakan bahwa ketika itu di awal-awal Islam, puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura menjadi puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Wajib hukumnya puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura pada waktu itu. Kemudian kata sahabat, hatta yufradu siyamu Ramadan, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyatruk. Sampai ketika Allah menurunkan syariat puasa bulan Ramadan, maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mau puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, silahkan puasa. Siapa yang tidak mau, maka tidak masalah, dia tinggalkan. Sehingga dari sini menjadilah puasa Asyura itu menjadi puasa yang disunnahkan setelahnya. Nah, namun kata Nabi, wa ana shaimun, tapi saya sendiri, saya tetap puasa. Kata Nabi, yaitu puasa Asyura. Tapi bukan wajib lagi, dia menjadi puasa yang disunnahkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini disebutkan dalam hadits Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah di hadapan manusia, beliau mengatakan, wahai manusia, di mana ulama kalian? Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau menyebutkan, hada yaumu Asyura, ini adalah hari Asyura, walam yaktubillahu alaikum siyamahu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa pada hari ini. Wa ana shaim, tapi Nabi sendiri berpuasa. Faman ahabba minkum ayyasuma falyasum wa man ahabba ayyuftir falyuftir. Barang siapa ingin berpuasa, silahkan dia berpuasa. Siapa yang ingin tetap berbuka, maka silahkan dia berbuka. Rasulullah SAW tidak mewajibkannya. Nah, tapi ingat, Rasulullah menyebutkan bahwa puasa di hari Asyura tetap memiliki keutamaan, sehingga dia menjadi puasa yang sunnah, dan sunnahnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Muakkadah itu yang dikuatkan untuk dilakukan, dikerjakan, sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Terlebih Nabi SAW juga, ya, dikatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW yataharra siyaman yaumin ala ghairihi faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaumu Asyura wa hadzal syahr yakni syahrul Ramadan. Kata sahabat Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah puasa yang beliau lebih unggulkan daripada hari-hari yang lain, melebihi hari ini, hari Asyura, dan melebihi bulan ini, yaitu bulan Ramadan ketika itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengunggulkan, dan ini keutamaan tentunya. Ya, tentunya kita tahu ada ibadah-ibadah puasa yang disunnahkan di dalam Islam ini, ya kan? Ada ibadah puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari dalam 1 bulan, ada puasa Ayyamul Bidh. Naam. Demikian pula ada puasa-puasa yang lain, puasa Arafah, ada puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini puasa-puasa yang disunnahkan. Dan diantaranya adalah puasa di bulan Muharram. Dalam hadis Abu Qatadah, Nabi ditanya, su'ila an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya, apa keutamaan puasa hari Arafah? Hari Arafah itu hari tanggal berapa, Pak? Tanggal 9 Dzulhijjah sudah lewat kan? Sebelum hari raya Idul Adha. Nabi ditanya, apa keutamaan puasa Arafah? Faqal,
Maka Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Keutamaan puasa Arafah menggugurkan, menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 2 tahun. Tahun lalu, tahun yang akan datang. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, dan beliau juga ditanya apa keutamaan puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan, menggugurkan dosa 1 tahun yang telah lalu. Dosa 1 tahun yang telah lalu. Nah, ini keutamaannya, Pak. Nah, ya tentunya mendengarkan keutamaan yang luar biasa ini, dan kita tidak bisa menjamin diri kita selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan kita ini ya sering melakukan dosa dan maksiat. Yang namanya manusia ya seperti itu. Manusia itu dinamakan manusia karena sifat pelupanya. Summiyal insanu insanan linisyanihi. Hari ini diingatkan, besok lupa lagi itu. Kan manusia seperti itu. Nah, makanya harus terus diingatkan lagi. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan manusia itu kata Nabi, kullu bani adama khata'. Semua anak Adam itu pasti berdosa. Ya jangankan anak Adam, Adamnya saja pernah berdosa, ya kan? Namun beliau bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika manusia itu memang sering-sering lupa, sering-sering lalai, tapi ada taubat di sana. Ada taubat yang dengannya mereka bisa memperbaiki diri mereka. At-taibu anid dambi kaman la dambalah. Kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau taubatnya jujur. Jangan taubat hari ini besok melakukan lagi. Ini taubat panas-panas tai ayam kata orang, iya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh hal yang demikian. 1 hari, Pak, pada tanggal 10 Muharram, yang insyaallah taala jatuh pada hari Senin. Naam. Puasa pada hari itu yukaffiru sanatal madiyah, menggugurkan, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Iya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa ternyata orang-orang Yahudi mereka juga melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram, puasa hari Asyura, karena mereka mengenang peristiwa Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun, dan itu Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi ketika melihat itu, beliau mengatakan, kalau begitu nanti tahun depan ya saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya, pada tanggal 9 Muharram. Nah, itu yang dikenal dengan puasa Tasu'a. 10-nya Asyura. Nah, sesuai dengan namanya. Kalau bilangan 10 kan bahasa Arabnya Asyarah, Asyura. Kalau tanggal 9 itu bahasa Arabnya Tis'ah, menjadi Tasu'a. Puasa tanggal 9 Tasu'a, puasa tanggal 10 Asyura. Berarti mulai besok. Ini ada apa nih, Pak? Sabtu, mulai besok puasa hari Tasu'a. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Abbas, falam ya'ti amun muqbil fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya belum datang tahun depan, Rasulullah sudah meninggal duluan. Jadi Rasulullah tidak sempat puasa Tasu'a, Pak. Tapi beliau sudah sangat-sangat berkeinginan untuk melakukannya. Tapi ajal mendahului beliau. Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau sehingga beliau tidak sempat puasa Tasu'a. Tapi beliau sudah berkeinginan. Dari sanalah diambil sunnahnya puasa Tasu'a. Walaupun Nabi tidak kerjakan, ya. Nah, karena yang namanya sunnah itu ya terkadang
disyariatkan, disunnahkan, tidak harus langsung Nabi kerjakan. Bisa jadi Nabi ingin kerjakan namun terhalang. Sama dengan sholat tarawih, Pak. Sholat tarawih itu Nabi tidak pernah kerjakan 1 bulan penuh. Nabi hanya kerjakan di tanggal 23, 25 dan 27. Nabi keluar di 3 malam itu. Disebutkan di 1 malam pertama Nabi keluar ada para sahabat. Di malam yang kedua Nabi keluar tambah banyak sahabat. Di malam yang ketiga penuh masjid. Ingin sholat di belakang Nabi, sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, pada malam keempatnya Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ketika ditanya sahabat, kenapa ya Rasul kamu tidak keluar? Khosyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir nanti sholat tarawih diwajibkan atas kalian dan kalian tidak sanggup melakukannya. Rahmat Nabi SAW kepada umatnya. Karena syariat masih turun kan? Ketika itu syariat masih turun. Masih ada kemungkinan sholat tarawih diwajibkan. Nah, Nabi tidak inginkan yang seperti itu. Nabi sangat rahmat kepada umatnya, umat Islam. Iya. Nabi tidak kerjakan sholat tarawih sebulan penuh. Akan tetapi para ulama mengatakan disunnahkan untuk kita mengerjakan sholat tarawih sebulan penuh. Kenapa? Nabi tidak kerjakan, Nabi tinggalkan karena khawatir jangan sampai diwajibkan. Nah, ketika syariat ini sudah sempurna dengan turunnya firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Maka agama telah sempurna. Tidak mungkin lagi dikurangi dan tidak mungkin lagi ditambahi kan? Syariat sudah sempurna sehingga sunnahnya, syariatnya sholat tarawih sebulan penuh adalah perkara yang disyariatkan dan disunnahkan. Nah, sama dengan puasa Tasu'a ini, Pak. Walaupun Nabi tidak pernah kerjakan, akan tetapi Nabi sangat berkeinginan. Tapi beliau terhalang karena ajal mendahului beliau. Beliau meninggal dunia. Naam, maka para ulama menyebutkan, diantaranya Imamun Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga imam-imam yang lain dari imam kaum muslimin mengatakan disunnahkan puasa bersama dengan puasa hari Asyura, puasa pada hari Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya hari Ahad? Betul. Hah? Taib hari Seninnya tanggal 10 itu. Baru tanggal 9. Hah? Coba lihat tanggalnya. Ya sampai saya salah, hah? Tanggal 10 hari apa? Selasa. Oh, berarti tanggal Seninnya tanggal 9, afwan ya. Jadi bukan hari Ahad ya. Bukan hari Seninnya tanggal 9. Hari Selasanya baru tanggal 10, Nah, ini jamaah sekalian. Taib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram dan puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Nah, para ulama menyebutkan hukum-hukum yang lain dari puasa pada hari Asyura ini. Iya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini terkait dengan orang yang datang kepadanya berita ini puasa hari Asyura, akan tetapi terlambat. Dia sudah makan duluan, sudah masuk waktu siang misalnya. Baru dia tahu, ini tanggal 10 Muharram. Apa yang harus dilakukan? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Ketika awal disyariatkannya puasa Asyura, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslama an addin fin nasi anna man akala falyasum baqiyata yaumih wa man lam yakun akal falyasum fa innal yawma yawma Asyura. Fa innal yawma yawmu Asyura. Nah,
Kata beliau, kata Salamah ibnul Aqwa, Nabi SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki dari Aslam untuk mengumumkan kepada manusia, ini sekarang hari Asyura ini sekarang tanggal 10 Muharram, puasa kalian. Nah, siapa yang telah makan duluan, terlanjur makan, maka kata Nabi, silahkan dia tahan, ya, sisa harinya dia puasa. Semenjak itu dia sempurnakan sampai maghrib. Nah, tapi siapa yang belum makan, maka sekarang dia berpuasa. Jangan dia makan sampai dia sempurnakan sampai di waktu maghrib, dan tidak ada qadha bagi dirinya. Nah, maka dari sini jamaah sekalian menunjukkan bahwa orang yang terlambat kepadanya datang berita, atau orang yang tidak tahu bahwasanya ini adalah hari Asyura yang disunnahkan kita berpuasa, tapi dia sudah terlanjur makan, maka Nabi SAW mensyariatkan tahan puasa semenjak itu, sempurnakan sampai terbenamnya matahari, dan tidak ada qadha bagimu, tidak wajib untuk diqadha, karena harinya sudah lewat kan. Nah, dan insyaallah taala dia pun akan mendapatkan keutamaan puasa pada hari Asyura. Nah, disamakan keadaannya seperti hukum orang yang lupa. Kata Nabi kan, man akala wa syariba wa huwa shaimun falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang makan dan minum karena lupa padahal dia puasa, kata Nabi, puasanya tidak batal, silahkan sempurnakan. Kenapa? Yang kamu makan, yang kamu minum tadi karena lupa, itu sedekah dari Allah. Allah yang memberikan kamu makan, Allah yang memberikan kamu minum. Yang namanya orang lupa kan tidak diberikan beban syariat, ya. Dalam hadits yang lain Nabi katakan apa? Innallaha tajawaza li al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku suatu kejadian yang mereka lakukan, ya, karena salah, tidak sengaja, lupa, dipaksa. Nah, itu tidak ada dosa bagi mereka. Namanya lupa, ya kan? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ulama juga menyebutkan, ya, asalnya memang kita disunahkan puasa pada tanggal 9 dan pada tanggal 10. Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, akan tetapi kata para ulama, yang memang ditekankan itu adalah tanggal 10-nya. Adapun tanggal 9, kenapa kita berpuasa pada waktu itu? Limukhalafatil Yahud, dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena memang Islam itu datang dalam rangka untuk menyelisihi syariat-syariat, ya, sebelum kita. Nah, Nabi tidak suka, Nabi tidak senang. Makanya ketika dahulu, ya, syariat menghadap kiblat, dulunya kan Pak bukan di Ka'bah. Dulunya itu kita menghadap ke Baitul Maqdis di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam itu kiblatnya umat Islam ke Baitul Maqdis, sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Nabi tidak suka, mirip dengan orang Yahudi, sampai orang Yahudi ketika itu berbangga, oh lihat Muhammad, dia ikut-ikutan sama kita menghadap Baitul Maqdis, dia juga menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca dalam surat Al-Baqarah bagaimana Nabi memohon supaya kiblat dipindahkan. Allah ijabahi doanya Nabi, dipindahkan ke arah Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin sampai pada hari ini dan sampai hari kiamat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi tidak suka mirip dengan orang-orang kafir. Nah, makanya Rasul juga mengancam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia mirip dengan kaum tersebut. Dalam riwayat yang lain, ini juga bentuk penyelisihan. Khaliful musyrikin, selisihi orang-orang musyrikin. Waffirul liha wahfus syawarib. Bagaimana caranya? Cukurlah kumis-kumis kalian, biarkan jenggot kalian tumbuh. Kata Nabi SAW. Kenapa? Dahulu orang-orang musyrik dahulu mereka pelihara kumis, jenggotnya dicukur. Nabi datang menyelisih itu. Jangan sama dengan mereka. Cukur kumis kalian, biarkan jenggot kalian tumbuh. Nah, bukan ciri-ciri teroris, Pak, ya. Sebagian orang terkadang melihat jenggot ini, oh, ciri teroris ini. Padahal tidaklah demikian. Ini syariat Islam. Hadisnya jelas dalam riwayat Imam Muslim. Nabi memerintahkan untuk menyelisihi itu.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa yang kita dapatkan di bulan Muharram, ya, dan sekali lagi bulan ini adalah bulan yang agung, ya, bulan yang secara umum amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senang dan senantiasa melakukan amal-amal ketaatan, tentunya dalam rangka untuk kita bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, ya, yang dengannya kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan maghrib isya ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.